Banyak cerita yang mengangkat kisah sukses pengusaha muda berhasil mendapatkan 1 miliar pertamanya di usia 20 tahun. Bahkan nggak sedikit juga loh yang sampai masuk Forbes 30 Under 30. Dan kisah-kisah sukses mereka menjadi inspirasi buat pengusaha muda lainnya atau anak muda lainnya untuk juga terjun langsung ke dunia bisnis. Tapi kamu tahu nggak sih apa realitanya menjalani kehidupan sebagai seorang entrepreneur? Selamat datang di YouTube channel aku, Hustle with Carolina. Nah, di episode kedua kali ini, gue akan membahas mengenai suka duka menjalani kehidupan sebagai entrepreneur. Akhir-akhir ini kan banyak ya orang yang cerita gitu kalau mereka kerja itu nggak sesuai sama passion, atau mereka kayak udahlah gue capek jadi budak korporat, gaji nggak seberapa, gue pengen menjalani hari-hari gue dengan bahagia, mengerjakan passion gue. Kalau bisa sih gue jadi bos ya, karena gue lebih senang kerja yang fleksibel dan bisa cuan dari usaha gue sendiri. Tapi realitanya jadi bos itu nggak segampang itu bos. Apalagi kalau kita baru aja switching karir dari pekerjaan yang stabil ke pekerjaan yang unstable, alias kita merintis sebuah bisnis. Emang sih kelihatannya keren gitu ya, teman-teman kita yang udah pada sukses, punya usaha yang mereka hidupnya santai, jam 8 pagi bisa pilates dulu, kita olahraga dulu tanpa harus jebol-jebolan di kereta. Terus kita lihat mereka gaya hidupnya mungkin sesuatu yang memang kita inginkan ya, karena kita ngeliat kayak wah, jadi pengusaha itu penghasilannya pasti jauh lebih besar daripada gue yang cuman seorang karyawan ini. Itu sebenarnya hanyalah the other side yang mereka tampilkan atau yang secara nggak langsung kita lihat, dan itu bikin kita jadi ke-trigger pengen punya lifestyle seperti itu, karena kita merasa aduh gue gak punya waktu nih buat diri gue sendiri. Tapi kita nggak melihat di balik layar itu perjuangan mereka seperti apa. Mulai dari dia merintis sampai sukses, sampai mungkin mereka harus mempertahankan kesuksesan itu atau memperluas bisnisnya. Karena yang orang nggak tahu, doing business is a very tough job and it's never ending work. Kalau misalnya kita kerja sebagai employee gitu ya di perusahaan, kita kerja nih 8 jam sehari. Terus kalau kita lembur kan kita bisa dikasih insentif gitu, uang lembur, atau kalau perusahaan itu mencapai profit ya, kita biasanya bonus dan sebagainya. Kalau kita sebagai entrepreneur nggak ada tuh kayak gitu. Kita kerja nggak kenal waktu. Kalau kita kerja juga kadang-kadang belum ada hasilnya. Kadang kita kerja keras pun tuh justru bukan profit yang kita dapat, tapi loss gitu, alias kita gagal. There's so many things ya membuat kita tuh sebagai pengusaha harus mau untuk kerja ekstra, kerja terus ya. Kalau ini gagal kita coba lagi, kalau itu gagal kita coba yang lain lagi, kita mencoba untuk beradaptasi dengan realita atau mungkin situasi yang lagi gonjang-ganjing, dan tidak ada yang mengapresiasi sama sekali. Dan itu butuh juga kedisiplinan yang tinggi ya. Ketika kita kayak misalnya lagi malas gitu ya, aduh gue capek nih hari ini, lagi ngapain ngapa-ngapain nih karena kemarin baru aja nyobain ini terus nggak berhasil. Ya udahlah nggak usah, we're gonna make it in the end gitu loh. Kita harus punya ketangguhan mental itu ya, dengan mendisiplinkan diri. Atau kayak misalnya kayak ada customer yang datang, bilang aja deh gue belum bisa selesai ini karena gue capek. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita modelnya kayak gitu ya, maksudnya ya udahlah nyentengin aja, semua harus sesuai sama maunya gue. At the end ya
kita nggak akan dapat kepercayaan juga kan dari customer gitu. Lama-lama orang yang udah menaruh kepercayaan ke kita, terus gara-gara kita nggak disiplin, males gitu ya, mut-mutan, akhirnya ya udah deh, pergi deh customernya. Belum lagi kita harus pusing-pusing ngatur keuangan, terutama pas bisnis kita lagi nggak berjalan dengan baik, sementara kita masih punya banyak tanggungan yang harus dibayar. Misalnya kita harus bayar karyawan, biaya operasional, biaya marketing, bayar hutang dan sebagainya. Karyawan itu juga salah satu aset yang penting dan perlu di-maintain. Jadi gimana pun kondisi bisnis kita pada saat ini, tetap kewajiban untuk membayar gaji karyawan itu adalah sebuah keharusan. Karena karyawan sendiri tuh kalau misalnya tidak terpenuhi basic needs-nya, sebagus apapun mereka bekerja, kapan aja mereka bisa cabut dari perusahaan kita gitu. Dan masalah bisnis ini jadi masalah yang sering banget dihadapi ya, masalah utama, dan itu memberikan efek efek negatif gitu ke emosional kita, terutama kalau misalnya kita benar-benar lagi nggak ada duit dan kita tuh bingung banget harus ngapain untuk kita bisa memenuhi biaya-biaya perusahaan ini. Sampai gue pernah punya teman yang dia juga entrepreneur dan dia punya bisnis bakery juga sama waktu itu kayak gue. Dia cerita gitu kayak, aduh berat banget ya menjalani bisnis di F&B ini. Persaingannya tuh ketat banget ya, sampai semua orang tuh berlomba-lomba banting harga ini, dan akhirnya dia tuh sempat bisnisnya drop selama 3 bulan ya waktu itu, terutama pas COVID juga sih, karena dia kebetulan punya bakerynya tuh offline, jadi nggak banyak orang yang datang, orang nggak bisa pergi kan, nggak bisa datang ke bakerynya dia. Terus karyawan juga dibatasi yang bisa masuk untuk bekerja gitu. Dan even tuh dia juga berusaha untuk menjual online, tapi karena waktu itu daya beli masyarakatnya juga lagi turun ya, kue kan termasuk produk yang harganya tuh nggak murah gitu ya, dan itu dia harus bersaing juga dari segi harga. Dan yang terjadi adalah di saat itu dia minus pendapatannya, dia pusing banget kayak gue nggak tahu harus mau ngapain. Akhirnya dia menjual mobil kesayangannya dia ke saudaranya, yang pada saat itu kebetulan banget saudaranya itu lagi nyari mobil. Akhirnya teman gue jual mobilnya itu buat demi dia bisa menggaji karyawannya selama 3 bulan itu. Dan berkaca dari teman gue ini dan pengalaman gue juga, kita harus benar-benar siap banget gitu ya, mental kita menghadapi krisis keuangan atau krisis cash flow yang kadang-kadang tuh nggak terduga gitu datangnya. Itu bukan dari faktor internal, malah justru banyakkan dari faktor eksternal. Dan ini kan berarti kalau kita nggak tidak memikirkan untuk manage keuangan ini, ya it's gonna be hard gitu untuk kita juga menjaga kestabilan emosi kita untuk bisa tetap optimis dan positive thinking dalam menjalani usahanya. Sebagai pengusaha kan kita harus bisa memaintain energi itu kan. Mau uangnya banyak ya, uangnya sedikit, tetap kita harus terlihat baik-baik saja di luar. Dan kita harus tetap bisa menyemangati orang-orang yang kerja sama kita, terutama karyawan kita, untuk mereka juga tetap produktif, menjamin gitu kalau mereka tuh akan baik-baik saja. Emang penting banget sih regulasi emosi ini, karena itu nanti akan berkaitan dengan gimana kita menjalin relasi dengan orang lain, baik itu pihak ketiga, misalnya vendor, karyawan, mungkin juga investor dan pelanggan kita. Karena sebetulnya mereka juga tidak tahu gitu permasalahan yang sedang kita hadapi gitu, bahwa oh usaha ini tuh sebenarnya lagi down loh,
Tapi kan yang mereka lihat adalah, oh usahanya tetap berjalan dengan lancar, karyawannya masih kerja, masih ada produksi barangnya, masih bisa jualan. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue pun pernah mengalami ketika gue menjalani bisnis seorang diri, dan bisnis itu lagi nggak baik-baik aja kondisi keuangannya. Yang gue rasakan saat itu hanyalah stres berkepanjangan, karena pikiran gue selalu mengarah ke hal-hal yang negatif. Kenapa sih begini, kenapa begitu? Dan akhirnya aura negatif itu mempengaruhi cara gue berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan cara gue bereaksi terhadap orang lain gitu. Jadi ibaratnya kayak gue jadi kayak orang yang super sensitif, nggak bisa ngelihat ada masalah dikit gitu. Sampai akhirnya gue mencoba untuk mencerna, menelaah realita yang lagi gue hadapi ini gitu, bahwa bisnis ini I think is on the brink, dan gue perlu taking action selanjutnya untuk gue bisa meluruskan pandangan gue terhadap permasalahan ini. Dan gue mencari ya itu tuh orang-orang yang gue networking dulu lah ya, gue bisa mencari orang-orang yang punya mindset positif. Gue nyemplung di sebuah komunitas pengusaha, dan kita saling sharing-sharing juga. Plus gue mencari apa yang bisa gue lakukan untuk leisure atau hobi. Ya, saat itu gue pelariannya adalah ke olahraga setiap pagi sebelum gue bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika gue mulai bekerja itu pikiran gue fresh, dan gue mulai bekerja itu dengan perasaan yang happy. Terus gue juga kalau Sabtu Minggu lagi nggak banyak kerjaan, gue biasanya pergi main jogging gitu ya, atau trekking ke alam gitu. Pokoknya intinya gue berusaha untuk merilekskan pikiran dengan aktivitas yang gue suka, yaitu olahraga dan ngobrol sama orang. Karena sikap positif dan mindset yang positif itu yang akan mengubah persepsi kita atau sudut pandang kita terhadap masalah. Dari yang kita ngelihat, aduh gue kayaknya gak bisa deh, ini udah stuck nih, jalan buntu, sampai akhirnya kita bisa berpikir, oh iya ya, masalah ini sebenarnya challenge loh yang bisa gue tackle atau bisa gue atasi, cuman gue belum tahu aja caranya gimana. Itu tadi sharing singkat pengalaman gue mengenai kehidupan sebagai seorang entrepreneur. And this is the reality ya guys, bukan sugarcoating stories. Jadi buat kamu yang mungkin mau mulai merintis usaha ya, atau menjalani usaha di tahun 2026, semoga sharing-sharing gue kali ini bisa jadi pelajaran yang baik untuk kalian mempersiapkan kehidupan selanjutnya menjadi seorang entrepreneur. Yang paling penting adalah kita harus punya ketangguhan mental, ketahanan emosi, dan kita harus bisa mengontrol emosi kita supaya bisa balance antara energi positif dan energi negatif. So jadinya kita akan tetap terus punya bahan bakar optimisme dan positivity mindset untuk kita melangkah ke perjalanan berikutnya, meskipun dunia bisnis itu sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya, dan share ke teman kamu yang mungkin relate sama konten ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.